Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya, ada teman-teman yang meminta supaya saya memberikan tanggapan atau buat konten lagi berkenaan dengan Bug Doge yang sudah sama-sama kita saksikan listing di Hotbit hari ini ya teman-teman. Oke, teman-teman, saya mau kasih tahu dulu satu hal yang sebagai suatu bukti bahwa para fooder ini memang dia memanfaatkan ketidaktahuan teman-teman ya. Hanya pepesan kosong semata. Ini contohnya teman-teman. Mereka kan mempersoalkan nano ini ya, nih. Nah ini saya biru ini teman-teman, nano USD price, NUSD ini salah satu bahan yang mereka pakai untuk menyerang Bug Doge, bahwa Bug Doge ini nggak bener lah segala macam. Nano USD price seperti itu ya, teman-teman coba lihat. Ini bukan apa-apa loh, lihat ya. Harganya sekarang 55,60. Nano itu berarti 10 pangkat min 9 teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman buat di kalkulator, buat deh, ikutin ya, ambil kalkulator handphone teman-teman. 55,6 bagi nano itu 10 pangkat min 9, berarti 1/1 miliar. 55,60 bagi 1 miliar. Itu pasti harganya persis sama dengan yang di Pocoin ini teman-teman. Ini kan 0,00 ini kalau teman-teman buat, itu sama dengan harga ini. Dari sini teman-teman udah bisa kan, pepesan kosong semata itu serangan-serangan mereka itu. Padahal apa yang tertulis di sini, tertera di situ, sama aja dengan di Bitcoin. Kalaupun ada beda-beda tipis lah. Ini 55,60, ini 55,46. Ya beda-beda tipis biasa lah. Beda pasar kan beda margin ya biasa dong, teman-teman. Tapi sebetulnya kan nggak jauh beda gitu. Itu aja. Ini pun kalau misalnya ditulis 0,000 akan seperti ini harganya. Cuman memang Pocoin memfasilitasi harga seperti ini 0,0. Terus terang saya kurang suka ini cara penulisan Pocoin ini, karena kita harus ngitung bagaimana nih 0,000 nggak tahu. Paling saya lihat di sini nih yang hijau ini, yang agak gede. Kalau ini kan enak gitu loh, udah jelas-jelas ini 10 pangkat min 9, angkanya udah jelas, tinggal bagi 1 miliar. Lebih enak justru seperti itu loh teman-teman. Oke, kemudian saya mau mengomentari dulu teman-teman tentang baru listing ini di Hotbit. Ini kalau teman-teman lihat dari segi jam, ini kan jam 4 ya. Ini candle yang merah ini jam 4, ini satuan jam. Ya, saya setting satuan per jam ini candlenya. Ini 1 jam pertama dari jam 4 sampai jam 5. Ya, ini berarti kalau seperti ini, kalau merah itu berarti kan teman-teman dalam 1 jam pertama itu close price-nya, harga penutupannya itu lebih rendah daripada harga pembukaannya. Begitu kira-kira. Berarti di sini open di atas ini, close-nya di sini. Begitu teman-teman. Iya kan? Nah, pada 1 jam berikutnya ya kan, langsung pindah sini, opennya di sini, close-nya di sini. Begitu loh. Ini berbalas-balasan sebetulnya teman-teman. Nah, pada 1 jam ketiga berarti dari 4, 5, 5, 6, jam 6 sampai jam 7 di sini open, close-nya di sini. Begitu. Jadi ujungnya ini sama ratanya gitu loh ya. Baru kemudian ini open di sini, close di sini. Ini sekarang turun lagi. Nah, sekarang ini udah jam 9:05. Ini adalah bar ke-6. Ya, 1 jam yang ke-6 gitu. Mau sampai jam 10 nanti ini. Kelihatannya sih ini akan mantul, akan hijau. Nah, teman-teman, ada banyak yang nanya, kok ngedam? Gitu loh, walaupun udah daftar di Hotbit. Teman-teman, ingat loh apa yang sudah disampaikan di grup-grup itu. Chinese Whales itu bilang, kami akan masuknya masif. Nggak langsung sekaligus. Mereka masuknya pelan-pelan. Ingat itu baik-baik. Nih, memang dasar udah
hype aja nih orang-orang, dipikirnya langsung masuk 500.000 alias 7,3 miliar sekaligus jeger, dipikirnya begitu. Bahkan sampai ada 2 whales itu tadi malam, kalau teman-teman lihat ada yang 30.000 US dollar, ada yang 20 berapa itu, saya hitung-hitung sekitar 750 juta rupiah itu masuk itu. Nah, terpancing juga akhirnya whalesnya, walaupun pada akhirnya ya turun lagi kan gitu. Oke, teman-teman, kalau kita lihat harganya sekarang di CMC, kan masih harga keseimbangan seperti saya bilang kan. 0,0005 sampai 0,0007 atau 8 lah. Masih di situ-situ aja kok. Nggak kemana-mana ini teman-teman. Nah, coba kita lihat. Tanggapan dulu ya. Bagaimana respon internasional? Kita lihat dulu. Nah tuh, nggak ada apa-apa tuh. Jadi, saya hampir pasti dia bilang, ini ulahnya lokal. Begitu. Kalau internasional mah bisa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang gimana-gimana nih. Tetap aja begini. Jadi saya dengan yakin banget mau bilang ini ulahnya lokal. Oke, jadi bagi teman-teman semua Buff Doge Army, rapatkan barisan. Jangan kasih token kalian. Yakinlah kalian kalau sekali kalian seperti kecebong ya, atau seperti pemain bola langsung berduyun-duyun ya. Itu ya, ada seperti itu teman-teman. Jadi hype berduyun-duyun, ambrol begini, percayalah kalian akan muncul tiba-tiba whales, dia akan makan itu di sini. Oke, itu satu. Yang berikut teman-teman, saya mau kasih saran ya buat teman-teman. Tadi saya live streaming tadi di channel saya ya, di Pahlawan Kripto. Jadi saya udah sampaikan, coba kalau bisa ya teman-teman, milikilah minimal 3 wallet. 3 wallet ya. Kalau kayak saya bikin satu di Trust Wallet. Di Trust Wallet itu adalah akun harta karun. Di situ adalah koin-koin yang saya nggak akan jual dalam waktu dekat. Contohnya Buff Doge. Buff Doge saya kasih masuk di Trust Wallet teman-teman. Dan saya nggak mau kasih keluar itu. Karena saya belinya memang ya cukup di bawah lah ya. Saya udah sering ngomong kan. Seperti itu. Saya taruh di sana akun harta karun. Itu token-token atau koin-koin yang saya akan hold untuk jangka panjang. Nggak akan saya jual. Itu wallet pertama. Wallet kedua, wallet Ninja lah ya. Ninja atau Shinchan atau Sunggok atau apalah namanya. Yang sifatnya ya teman-teman mau TP-TP jangka pendek ya. 100, 200, 300, 400% kasih masuk di situ ya. Main koin-koin micin yang short time tapi bisa ya diharapkan bisa 100-200% begitu. Taruh di situ satu wallet sendiri. Spesial koin micin yang untuk melompat-lompat lah ya. Yang tadi Trust Wallet akun harta karun. Dan yang ketiga wallet kalau saya MetaMask juga saya standby kan di situ. Di situ ada dana darurat. Misalnya gunanya apa bang? Misalnya ini ya. Saya sih tadi saya udah bilang di live streaming ya. Ayo whales-whalesnya keluar kalian semuanya. Saya lagi nunggu nih 0,0001 atau 0,00005, nolnya 4 sekalian. Saya lagi siapkan peluru. Nah, bagus dia kalau dia berani ambrol sampai sini nih. Nih saya tandain di sini nih. Pas nih di harga beli saya waktu September kemarin, 22 September. Ayo, jualin aja, nggak apa-apa kok. Saya udah siapkan peluru untuk nampung kalau di sini. Itulah saya. Jadi teman-teman, agak kurang bagus juga kalau kita averaging down terus di satu wallet. Karena kita nariknya nggak kuat. Jadi lebih bagus bikin satu wallet tersendiri, kasih judul aja namanya akun sniper. Ya, itu dana standby di sana buat aja dalam BNB. Karena BNB kan cukup stabil lah ya harganya dan naik terus malah ya. Nah, jadi nggak ada salahnya teman-teman menyimpan BNB di sana. Katakan 1 BNB, standby kan di sana, atau 0,5 BNB. Kapan itu dikeluarkan? Kondisi darurat ketika market crash. Misalnya Buff Doge, ketika ambrol di sini, jangan lagi ambil di akun yang lain, gunakan akun sniper. Langsung sikat di paling bawah sini. Set, langsung masuk. Jadi, kalau udah kandas banget, dia pasti langsung naik, langsung cuan teman-teman. Itu harus ada di wallet sniper. Ya teman-teman saya ajarin, saya kasih tahu bikin wallet sniper. Hanya boleh keluar untuk nembak ketika udah market crash. Standby kan aja, jangan dalam BUSD, dalam BNB aja biar lebih mantap. Nah, yang berikut begini teman-teman. Secara analisa teknikal, kalau kita lihat ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini, coba kita lihat ini teman-teman. Ini kan harganya stabil di sini ya. Nih, kalau di analisa teknikal ini disebut support. Nah, cukup kuat nih supportnya di sini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat. Nih, 46,5 kali 10 pangkat min 9 lah, ya. Seperti itu, 46, sebentar ya, saya hitungkan ya. 46,9 dibagi 1, 2, seperti ini, kali 14,250. Nah,
0,0006. Jadi teman-teman ingat ya, ini supportnya di 0,0006 rupiah kalau di CMC kan. Nih, itu supportnya kalau yang saya lihat. Kenapa seperti itu? Ini ada berapa kali nih? 1, 2, 3, ada 3 kali. Dia coba jebol ke bawah, nggak mampu teman-teman. Nah ini sekarang ini kalau saya lihat ini kan masih merah-merah ini udah 4 candlestick ini. Kalau dia jebol 0,0006 ini, ya udah kita standby aja di 0,0005 seperti itu teman-teman. Sesimpel itu. Dan mulai siapkan wallet snipernya untuk nangkap di harga bawah sini. Begitu aja. Jadi jangan dibawa stres teman-teman. Ya teman-teman ya. Begitu. Nah, coba kita lihat dulu info-info yang penting. Info-info yang penting ya, teman-teman. Apa yang penting? Misalnya ini. Ini kan ada pesan ya di Buff Dogecoin ya, Buff Dogecoin yang di grup Indonesia. Sepertinya mereka dalam waktu dekat ini akan audit ya, audit smart contract ke Certic. Certic ini kan nomor 1 ya kalau nggak salah di seluruh dunia, seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada info-info yang penting kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, ini apa ini? Nah, ini dia. Di sini tadi ya. Oke. Ini udah mulai banyak ini seperti yang saya bilang kemarin, teman-teman. Udah mulai banyak puder-puder. Ya memang begitu. Puder itu akan makin gencar menyerang ketika ya harganya lagi turun. Supaya apa? Teman-teman sekalian buang barangnya. Nah, sehingga harga makin murah, akhirnya dia masuk. Begitu loh teman-teman. Jadi pesan saya hold aja lah, gitu, nggak ada salahnya kan, gitu. Atau teman-teman di sini ada yang main pakai uang panas gitu, uang dapur gitu. Jangan ya. Saya udah ingetin bolak-balik pokoknya. Gunakanlah uang dingin begitu ya. Uang dingin aja, uang jajan 100.000, 500.000 gitu. Berapa uang jajan saudara? Gitu. Ada 5 juta. Seperti itu ya. Nah, ini dari grupnya, coba kita lihat audit Certic. Nah, ini bisa pooling ya. Audit by Certic, yes. Tuh, teman-teman. Rata-rata hampir semua udah bilang audit by Certic. Seperti itu. Jadi kita tunggu aja ya. Kemudian tadi ada di grup saya. Oh ya, grup saya teman-teman ini ya. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk, silakan masuk. Ini dari Bank Kapten Crypto 707. Jadi ada statement begini. If Buff Doge audited by Certic. Nah, ini terjemahannya deh ya. Jika Buff Doge diaudit oleh Certic yang notabene adalah auditor kripto nomor 1 di dunia yang mengaudit Shiba. Tuh, ya, Certic itu yang mengaudit Shiba. Lalu bagaimana Fooders bisa FUD lagi? Gitu. Saya tidak tahu. Ini mungkin oleh para fooder mungkin akan berusaha juga diserang ini mengenai masalah audit Certic ini, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, sabar-sabar, tetap hold. Jangan terpengaruh sama fooder. Di grupnya juga saya monitor, adminnya udah turun tangan, dia udah bilang, udah me-warning, me-watching ya, memantau terus. Kalau ada fooder dia langsung kick out. Mantap, bagus ya, teman-teman. Oke, teman-teman yang belum masuk ke grup saya silahkan masuk ya. Ini dia linknya ya, teman-teman. Nanti akan saya share linknya di kolom deskripsi. t.me/pahlawan_crypto ya, crypto teman-teman ya. Oke, teman-teman, segitu dulu ya. Jadi pesan saya nggak usah khawatir terlalu berlebihan, jangan panik, tetap hold ya. Kita izinkanlah developernya bekerja. Satu lagi, pantau selalu developernya itu, lihat roadmap-nya teman-teman. Lihat roadmap-nya ya. Nih, hampir saya lupa. buff.coin.io. Lihat roadmap-nya. Jadi teman-teman jangan hanya isu-isu. Ini kan rata-rata orang buy on rumors, buy on news, sell on rumors. Kan gitu-gitu doang mereka. Tapi coba perhatikan dulu dari segi dari segi roadmap-nya, teman-teman. Nih roadmap seperti itu. Coba lihat roadmap-nya sampai di mana sekarang mereka gitu. Setahu saya ini malah ada NFT-nya kan mereka mau buat ini, teman-teman. Nih udah. Ini udah. Nah ini teman-teman. Dia itu baru di fase 3 loh teman-teman. Further marketing push, list on other exchange. Nah ini larger follower, member and community donation. Nih masih fase 3 teman-teman. Iya kan? Baru fase 3 udah diserang habis-habisan seperti itu. Gimana mau fase 4 nih, NFT marketplace.
Saya nggak tahu ya, mungkin perkiraan saya meleset. Ini fase 4 ini mungkin awal tahun depan. Jadi menurut tebakan saya, ini awal tahun depan begitu diumumkan bahwa NFT marketplace yang sudah jadi, ya mudah-mudahan ya, nggak salah, nggak meleset saya, siap-siap to the moon. Karena NFT ini mahal loh teman-teman. Begitu, ini NFT ini mahal loh. Ya, teman-teman bisa lihat token-token lain yang ada NFT-nya. Nah, ini di sini pula di fase 4, berarti ini awal-awal tahun depan mungkin ya. Ini akan listing di exchange-exchange lain. Dan saya mau ingatkan, semua ini butuh biaya loh, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya developer tuh pakai duit, begitu-begitu, jangan dicerewetin lah. Mereka mau kerja pakai apa? Begitu. Nah, ini target-targetnya. Perhatikanlah target-target ini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan kita harapkan ada juga yang nanya, kapan mau di-burn? Saya nggak tahu. Cuman saya bilang perkiraan saya paling akhir bulan ini atau awal bulan depan. Begitu-begitu aja. Nah, ada lagi satu ilmu lagi teman-teman. Kalau di saham, saham juga bisa bergerak naik turun oleh karena rumor. Tapi, corporate action lah yang akan menentukan kekuatan daripada kenaikan harga tersebut. Artinya teman-teman, ini naik turunnya kan hanya oleh karena rumor. Iya bukan? Tapi corporate action, tindakan nyata dari developer ini, itu kan belum terlalu banyak, bukan? Kalau kita lihat tadi ini teman-teman, kan belum terlalu banyak. Percayalah teman-teman, ini semakin digenapin satu-satu, semakin dipenuhi ini roadmapnya, semakin satu-satu, maka harga-harga token ini pun akan mengikuti. Kalau di saham begitu, saham juga mirip kok dengan ini, naik turun. Corporate action, tindakan nyata dari pihak pengelola perusahaan yang nyata ya, yang sifatnya mengembangkan perusahaan tersebut, itulah yang akan mendasari harga sebuah saham. Kalau di sini harga sebuah token itu menjadi ada alasan untuk bisa terbang tinggi. Kalau hanya oleh karena rumor, percayalah, begitu dia ini pam pasti ambruk lagi. Pam anjlok lagi. Ya, jadi teman-teman harus tunggu apa yang menjadi corporate action daripada si developer ini. Itu dia pesannya teman-teman. Jadi tetap tenang, santai ya, tetap hold dan berpikirlah jangka panjang. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, dan see you at the top.